Baiklah, kita masuk ke materi ke-7 yaitu fase desain. Pendahuluan aktivitas utama dan fase desain ini adalah membuat top up dan medium level dari desain sistem yang dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan Accepted Test Plan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Desain yang terstruktur atau struktur desain. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah dibangun. Desain top-down design. Top-down design dimulai dengan top-level design (LTD). Desain bottom-up design. Pada kasus tertentu mungkin akan lebih mudah mendesain dengan menggunakan pendekatan dari level bawah atau rendah level ke atas. Contoh, kita akan mendesain sebuah sistem pengujian mesin kendaraan. Kita harus mulai dengan menentukan hardware dasar atau komponen dasar yang terlibat sensor mesin. Pertukaran desain tingkat atas, top level design. Umumnya banyak desain yang tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dari sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas top level pada gambar 7.1 hanya salah satu yang memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen tersebut. Prioritas desain desain priority. Pilihan LTD Anda dapat mempengaruhi hal-hal berikut. 1. Biaya sistem, waktu yang diperlukan, sifat mudah dipakai, kinerja, ukuran sistem, kehandalan, dan kemampuan modifikasi. Desain tingkat menengah, medium level design. Setelah TLD terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa sub-fungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan buswaving diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada LTD. Subfungsi utama komponen menu adalah 1. Memulai sistem dengan menampilkan main menu. 2. Menangani perpindahan mouse. 3. Menangani tombol pada mouse. 4. Pindah ke menu query, update, warehouse, atau report ketika dipilih. Menangani kesalahan-kesalahan seperti pada online help message untuk seluruh sistem. Mematikan sistem jika query dipilih. Struktur diagram tingkat selanjutnya atau diagram rinci untuk komponen menu akan tampak pada gambar berikut. Desain tingkat menengah, medium level design. Kamus desain. Dictionary 1. Berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen, berikan nama yang lengkap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Itu bisa dilihat di sini. Oke, lanjut. Kamus data umum. Daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditunjukkan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. CDD ini kemudian akan berisi semua parameter yang lainnya didefinisikan pada level terendah dari pemrograman dan desain. Modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Desain file. Anda dapat kinerja sesungguhnya getting real performance. Anda boleh mendesain file dengan hasil dari fase analisis kebutuhan dan desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Hasilnya akan tampak seperti gambar berikut. Mengoptimalisasi file.
Langkah selanjutnya adalah mengoptimalisasi penyimpanan disk dengan mengurangi uh, ke kelengkapan file-file dan file-file. Mengoptimalisasi sejumlah variabel item, optimizing a variable number item. Dalam studian file terdapat dua file, formasi CRS no dan PIMNT yang diulang untuk masing-masing kursus dari siswa yang mendaftar. File history. Apa yang kita lakukan tentang data pada siswa-siswa yang telah mengambil sebuah kursus? Pemecahan masalah ini dengan mendefinisikan sebuah file student history. Dan setelah seorang siswa mengambil sebuah kursus, rekodnya dipindahkan dari file student ke file history. Pengujian desain. Pada desain ini, setiap permintaan kebutuhan melibatkan pengaksesan data harus diproses dengan desain file. Hal ini menandai perkembangan selanjutnya. Sistem manajemen data relasional. Pada bagian 7.8, kita mengasumsikan bahwa Anda dapat mendapatkan sebuah record dari sebuah file yang mengandung sebuah kunci. Dalam kenyataannya, harus terdapat DBMS untuk memenuhi hal ini. Keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari survei oleh TLW untuk proyek besar dan DSC Customer Service System Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk DSC baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. Proses desain, di desain proses, tim desain atau desain tim, pilihan orang-orang yang terbaik untuk tim desain. Tim desain yang baik tidak perlu orang-orang yang menguasai bahasa pemrograman. Mereka haruslah orang-orang yang dapat mengkonsep semuanya. Hindari orang-orang yang selalu menginginkan kesempurnaan. Dokumentasi teknik dokumentation. 1. Gunakanlah bahasa yang formal dan tepat, gunakanlah gambar, buatlah agar maksud dan desain melihat jelas pada beberapa halaman, dan cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan standar seperti berikut. Garis besar spesifikasi desain. Spesifikasi desain terdiri atas judul, gambaran umum, daftar hardware, daftar urutan, diagram desain, beberapa kebiasaan penanaman modul yang umum, penanganan kesalahan, standar pemrograman terstruktur, alat pemrograman terstruktur, top level design termasuk struktur diagram TLD, medium level design, modul dan kamus data, file dan tabel. Menguji desain. Membuat permintaan sesuai dengan desain change requirement do. Perencanaan penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknik terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD setiap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Terima kasih atas kesempatannya.